Ini dengan Ibu tadi mewakili dari Pak Kadis Pertanian, udah saya ini kebetulan satu marga kami juga ini Bapak Ibu, semua orang satu kampung, bukan masih hubungan keluarganya. Mewakili Camat Pai dulu ada hadir, Pai Jai ada tadi hadir, kami komunikasi tadi sama dengan Camat Pai Jai, mohon maaf tidak hadir karena kebetulan cara ada akreditasi untuk puskesmas di Pai Jai. Dari ini juga sahabat lama saya Pak Andri Siotang dari KPH 12, dulu kami satu tim dengan beliau ini untuk pembebasan bandara, banyak hal lagi. Sering kami dulu komunikasi dengan beliau ini, jadi bukan baru kenal dengan beliau. Dari teman-teman Aman, selamat datang juga untuk rekan-rekan sahabat kami Aman, Kepala Desa Simatanyari, Pak Kutukan, Sepertutan, Sematanya, nggak maaf. Memang agak susah saya mengingat Sematanya dengan Sematanyari karena namanya hampir sama. Kebetulan juga ini daerah yang penghasil juga ini untuk teman-teman dari GJ dan juga Aman, penghasil teman yang juga banyak di Kecamatan Pai dulu, dan dari desa Sekeliku, masyarakat Kumadat ketiga desa ini dan seluruh masyarakat kami dari tiga desa ini dan tuan-tuan kami doakan mana poso atau tinggal orang gua atau yang persetujuan kita di sini mulai kita. Terima kasih juga ke teman-teman GJI yang sudah mengundang kami dari kecamatan, yang pastinya dan kami pemerintah kecamatan mendukung program-program demikian yang kalian lakukan ini. Terima kasih. Yang memang mengapa saya yang pertama harus berterima kasih karena selama ini, mohon maaf untuk seluruh masyarakat kami, Kemenyan ini dianggap hanya komoditi, diambil getahnya, jual. Ternyata faktanya tadi setelah diterangkan oleh Abang tadi luar biasa, bukan hanya untuk ekstraksi parfum dan juga banyak juga untuk hal-hal yang lain yang dihasilkan oleh Kemenyan ini. Terima kasih buat pelatihan ini, mungkin untuk fokusnya sekarang ekstraksi Kemenyan ini dominan kalau tidak salah untuk parfum ya Pak. Tadi sekilas dengan beliau berbicara dengan Pak Sony di belakang, ya kita tertarik juga. Memang selama ini Kemenyan ini dianggap sebagai produk yang ritual di orang Batak, itu ritual tertentu. Dan kalau kita kembali, kita duduk ke skala global, bukan semua daerah penghasil Kemenyan ini, hanya tertentu juga. Ya, kita harus berterima kasih masyarakat yang ada di Tapal Utara, diberikan Tuhan berkat yang luar biasa kepada kita. Itu untuk masalah Kemenyan ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, kebetulan ini juga saya pernah duduk di Dinas Perindustrian Perdagangan di Kabupaten Tapal Utara. Kita menganggap dari dulu ini untuk Kemenyan ini adalah pasar gelap. Dari zaman Pak RI Renggulan kurang lebih 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapal Utara untuk mencari di mana sumber-sumber atau pasar-pasar yang bisa ditembus oleh masyarakat. Karena selama ini kita melihat Kemenyan itu datang dari masyarakat, dijual itu kepada pengumpul. Kalau bahasa dari orang luar bilang ini pengulak. Dari sini nanti mereka jual entah kemana, dari ini ekspor entah kemana, kita tidak tahu. Bahkan sudah saya sampaikan tadi kurang lebih 20 tahun minimal Tapal Utara ini sudah melakukan gimana caranya untuk menembus pasar tentang Kemenyan ini. Dan sampai sekarang ini juga belum bisa kita temukan. Kita tidak paham gimana ini permainannya, gimana masalah untuk pemasaran ini. Mengapa kita lihat demikian? Kita juga dengan teman-teman GJ dan juga Aman sudah sering sharing. Kalau masyarakat diambil paling mahal itu kurang lebih 400.000, yang terbaiknya itu ada naik turun harganya. Dan pastinya kalau sudah sampai di Surabaya atau di Jakarta, kalau untuk kualitas saat itu lebih dari 800.000 harga. Kenapa nggak bisa kita potong jalur? Itu kemarin yang diambil oleh Pemkab. Dan faktanya juga sampai sekarang memang susah untuk kita tembus. Nah yang kedua, terima kasih tadi untuk teman GJI. Ya seharusnya memang terima kasih juga mengundang dari Dinas Pertanian juga, ada dari KPH. Dan kalau boleh tertarik juga tadi untuk pemasarannya Perindak, itu makanya saya tawarkan tadi. Selama ini Perindak sudah sering untuk membuat aplikasi, bahkan pemasaran yang langsung dikomandoi oleh Ketua Kernas Tapal Utara, Ibu Sati Kesmauan. Beliau selama ini selalu membuat aplikasi yang membantu masyarakat. Artinya di situ
Kalaupun di perindak itu mereka untuk fokusnya untuk penjualannya, kalaupun nanti online, nanti ini begini karena pengalaman dari beberapa toke kami pernah kami interview mewawancarai, kalau mereka mengetahui ada aplikasi terbuka begini, mereka akan berupaya menyerang aplikasi itu dengan sampai dikenal oleh masyarakat. Itu dia makanya saya bilang kami pasar hantu nggak paham kita dari mana. Jadi harapan saya kalau digandeng nanti dari Pemkab, ada juga dinas lingkungan hidup dari KBH 12 juga, otomatis mereka akan ada pendampingan juga dari teman-teman gizi dari Aman. Ini akan otomatis mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang tidak enak yang merugikan kepada masyarakat. Menurut kalian untuk yang hijau ini yang manggilan nanti, wah luar biasa apa? Molohnya di kamu tahun asal atau tahun ini kalau tidak salah, salah satu toke di Kumbang itu kena rampok uang yang kurang lebih 500 juta, dia nggak salah. Bayangkan, kalau kita kehilangan uang 500 juta ada gila rasanya. Kalau dia enggak, ya udah biar aja kena rampok gitu nih. Berarti saya selamat. Berarti uang dia logikanya sudah lebih dari miliar. Nah, bagaimana kita caranya membantu masyarakat ini kan kita butuhkan. Terima kasih untuk teman-teman dari gizi dan juga apa. Ini juga kemarin kami dari pemerintah Kecamatan Payunu sudah sharing-sharing dengan teman-teman dari sama PT semua. Kalau boleh juga nanti suatu saat itu dan juga Aman, kalau memang butuh kita joinkan dengan Kemeson, kita siap mau fasilitasi itu. Karena apa? Waktu bicara dengan manajer CSA ini Pak Samosi, beliau kemarin tertarik itu untuk pemasarannya kemenyan ini. Yang pertama, yang kedua, kita waktu berbicara itu meminta kepada beliau untuk pembudidayaan hamil ekstraksi untuk kemenyan ini. Dan mereka sih membantu dengan catatan mereka itu butuh proposal dan juga dukungan dari lembaga-lembaga yang lain. Itu makanya saya tawarkan ini kepada teman-teman gizi dan juga dari Aman. Kalau saya mau minta kepada kita seluruhnya, kalau memang kita membantu masyarakat, jangan tanggung-tanggung buat bapak ibu sekalian. Kita harus benar-benar mendampingi masyarakat ini. Mohon maaf, bukan bilang apa-apa. Masyarakat ini kan, kalau kita bilang mereka tidak paham, salah. Tapi mereka belum tahu selama ini bagaimana caranya. Dari pihak Sol kemarin itu menyambut apa yang kami sampaikan itu. Dan Ibu Melba bilang, ayo Pak Camat kalau memang begitu. Bahkan dia kemarin sudah sampai mencari temannya dari Singapura yang berani atau langsung mau mengambil kemenyan dari masyarakat yang ada di Dua Pahai. Tapi kembali, kalau kita melakukan itu otomatis kita akan ada yang korbankan. Mohon maaf. Otomatis jika pengepul kemenyan itu otomatis akan jadi persoalan usaha. Nanti dia mau mintanya dari soal itu langsung ke masyarakat. Saya bilang tadi jangan, nggak boleh gitu. Kita harus memanfaatkan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di desa. Dia pengumpul di sini. Dan mereka juga setuju. Bagus kalau gitu Pak Camat. Asalkan permintaan dari Singapura ini katanya itu kalau nggak boleh. Kalau nggak salah saya ingat ada standar yang mereka minta jumlah yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu dia persoalannya. Yang kedua, standar untuk kualitas kemenyan yang sudah dihasilkan oleh masyarakat. Mungkin ini akan potensi-potensi yang perlu kita pikirkan selama ini. Terima kasih. Tetap saya berterima kasih pada GJI dan juga Aman. Luar biasa ini. Kalau kita kemarin di Semardanian amankan GJI sudah aman. Ya kan, itu prinsip kita kan. Artinya di sini masyarakat yang ada di Semardanian, saya yakin 100% tidak akan pernah membedakan apa GJI, apa itu Aman. Mereka akan menganggap GJI dan Aman itu adalah sahabat dan keluarga dekat dari masyarakat Semardanian. Itu kita jamin itu dari saya juga dari masyarakat saya ini. Setelah saya mengatakan demikian, mereka langsung senyum. Itu artinya teman-teman sudah diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai keluarga di desa Semardanian. Ini juga potensi yang luar biasa untuk teman-teman. Kita masih berbicara Kecamatan Pahai ini. Belum lagi kita berbicara Kecamatan Pahai Gani, Simalumban, Purba Tua, Garuda, Pangaribuan, Adir Koti, Parmonana. Itu kecamatan-kecamatan yang menghasilkan kemenyan. Kalau kita dari teman-teman dari Pangaribuan ke atas, dari Sipahutan ke atas, mereka biasanya menjual itu ke Kumbang. Kalau teman-teman dari Pahai sudah tahu lah, teman-teman dari GJI
Kalau dari permohonan semua itu juga kumpul. Artinya uang yang dihasilkan oleh masyarakat itu keluar dari Kabupaten Tapanuli Utara. Itulah tantangan yang saya minta kepada teman-teman semua sahabat saya dari IJ dan AMA. Bagaimana caranya uang itu ada di Tapanuli Utara. Kalau bisa kita monopoli, bukan kita dendam dengan teman-teman pengusaha yang ada di luar Tapanuli Utara, bukan. Kalau kita ambil peluang itu dengan link yang kita punya, dengan kesempatan yang kita punya, ayo sama-sama supaya kembali ke Tapanuli Utara uang itu. Itu pemikiran sederhana yang dialurkan oleh Pak Bupati kepada kami. Selanjutnya untuk potensi ekonomi memang benar, rata-rata masyarakat di luar Pah itu masih bergantung, kurang lebih itu 40% bergantung kepada Kemenyan, dan selebihnya itu sudah tidak lagi. Ini termasuk ketua ini dari Semandangnya. Untuk Kemenyannya luas, tapi karena beliau terkait dengan ASN, otomatis peluang beliau untuk turun ke lapangan itu berkurang untuk apanya, mengambil keutahnya. Dan ini masyarakat semuanya pada umumnya mengambil Kemenyan. Itu ada juga yang lagi fotografer dari Jawa dan Jawa Barat kembali ke Semandangnya hanya untuk melirik potensi ini. Artinya dia sudah paham. Nah, kembali kepada teman-teman IJ dan juga dari Aman, kalau boleh apa yang saya sampaikan tadi, ini tantangan kita bersama, dan pastinya kalau kami dari Pak Julu dan juga dari Pak Jaya, saya jamin 100%. Kalau untuk pendampingan kepada masyarakat kami tidak takut. Kami tidak takut karena ini menghasilkan sesuatu pemikiran yang luar biasa seperti ini yang mungkin kita mulai step by step dari bawah, alur dari bawah. Ini tantangan yang saya sampaikan tadi, jangan hanya sekedar ekstraksi kita nanti, untuk termasuk juga pemasaran dan budidayanya. Kita harus sama-sama berjuang untuk masyarakat kita. Saya yakin kalau Kemenyan ini sudah komoditi unggulan di Tapanuli Utara, saya yakin Tapanuli Utara ini akan cepat membangun. Terima kasih yang bisa sampaikan mungkin itu. Khusus untuk sahabat saya yang Risi Otang, kalau boleh naik masyarakat ini pemikirannya masalah kawasan hutan ini bagaimana saya sampaikan ya. Kalau kepala desa Semandang yang menyampaikan kepada saya, kalau saya Pak kelompok dari bagian dari orang hutan ini, kita pemikirnya negatif salah, tapi kita mau menganggap itu harus dari sisi positif. Ini adalah kerinduan dari mereka untuk memperjuangkan hak-hak yang ada dimiliki oleh mereka itu sendiri. Kalau saya bertemu dengan masyarakat, saya selalu mengatakan huri-huri opunter. Mengapa saya katakan demikian? Mereka keturunan yang keberapa tinggal di daerah itu. Jauh beratus tahun sebelumnya saudara nenek moyang mereka yang kembali memulai untuk tinggal di tempat-tempat yang mereka tempati sekarang. Artinya saya di sini meminta untuk teman dari KPH 12, kalaupun ditemukan ada masyarakat kami yang mengambil kayu kecil-kecilan untuk membangun rumah, jangan terlalu ditangkap. Karena gini, ketahui kita dengan teman-teman dari Solo, mereka ini juga kita tidak mau mengkonfrontir dengan masyarakat. Mereka diwajibkan untuk menjaga kawasan itu, dan masyarakat juga mungkin tidak paham masalah ini aturan. Tapi bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada masyarakat harus mengerti dan ikut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya yakin untuk sahabat kami, Pak Risi Otang, pastinya dia juga akan berpihak kepada masyarakat karena dia juga bagian dari masyarakat. Artinya Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang ada di 3 desa ini janganlah segan-segan berkomunikasi dengan beliau. Kalau mau contohnya kalian mengambil kayu hal-hal kecil, sampaikan aja kepada beliau, tak apa-apa. Kalau membuat anak-anak tidak dia duluan yang backup, itu saya minta dari masyarakat. Ya mungkin nanti dibantu masyarakat kami. Dan terakhir dari saya untuk seluruh masyarakat yang ada 3 desa ini, kabar baik, minggu depan kita akan menerima SKMH. Sayangnya kita akan bahas ulang dari 3 kecamatan ini, tapi informasi ini sudah memang belum akurat, sudah ditandatangani oleh Pak Bupati SK-nya, dan saya minta nanti mungkin walaupun dipusatkan di 1 kecamatan, ataukah di Pahajai, ataukah di Dua, terserahlah. Ale panggilan namin itu ang nagtutuwa namin, so itong makurangnya deh.
Maka bahasa-bahasa dari Tuhan Sutunggalan pasang di desa nanti, pasang di desa nanti, pasang di desa. Kalau keinginannya Pak Bupati itu langsung diserahkan di desa masing-masing. Tapi masa jabatan beliau itu tinggal hitungan hari. Itu makanya digabung di satu lokasi yang sama. Dan kemarin kami sudah sepas dengan 3 kecamatan, Pajai dengan Purbatua. Kemungkinan ini akan dilakukan di Pajai, kemungkinan. Tapi kita harus melihat teman-teman kita dari Purbatua itu 3 komunitas, 11 desa. Anda tunggu lah. Artinya di sini mau di Pajai, atau di kita Pajai dulu melakukan komunitas, di sana ada 10 saudara. Apakah kita lebih baik ke sana? Kita lihat nanti, karena ini akan melihat kondisi lapangan. Mengambil mamereng, kalau di SMA narong di Purbatua nama bidang namun luas, mau di Pajai, mau di suku kurang berbeda dari di Pajai. Itu mungkin informasi yang bisa sampaikan pada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan berkenan dan tetap saya minta dukungan dari nanti kepala desa, teman-teman saya, sempul. Kalau memang kita butuh masanya mobilisasinya banyak, ayo kita tunjukkan. Tidak harus menerima berkat itu dengan luar biasa. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga Tuhan memberkati Pak Hejulu, memberkati Pak Hejai, memberkati Taman Utara yang kita cintai, termasuk juga memberkati Indonesia. Karena tahun depan kita akan masuk dalam tahun politik, diharapkan maka persoalan nete. Anggota kita ulang mah. Di bagi organisasi di masyarakat. Terima kasih untuk teman-teman dari Aman, GJ, Pak Suandi, Ibu Cuk, dan seluruh tim dari Aman juga ada untuk berkat yang luar biasa ini kepada masyarakat yang ada di 2 kecamatan ini. Oras. Terima kasih.